Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terus berikan kesempatan oleh Allah untuk terus mencari ilmu serta menuntut ilmu dan menggali ilmu baik ilmu dunia dan akhirat yang nantinya akan berguna bagi kita baik dunia dan akhirat juga. Baiklah Anda semua, pada kesempatan hari ini, Ibu akan mengisi kegiatan BK kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberikan kalian suatu layanan, yaitu layanan informasi, yang nantinya akan membahas tentang rencanakanlah pilihan karirmu dari sejak dini. Sebelum pembahasan itu kita mulai, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu kepada Ananda semua. Siapa nama Ibu dan berasal dari universitas mana, serta mengapa mengapa Ibu yang melaksanakan kegiatan BK pada pagi hari ini. Baiklah Nanda, perkenalkan nama Ibu Yurita Tiru. Ibu merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Padang, dan kegiatan Ibu di sekolah ini, khususnya di kelas ini pada pagi hari ini adalah untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling berupa layanan informasi kepada Ananda semua. Dan tidak lupa pula, Ibu ingin mengucapkan selamat kepada Ananda semua karena telah selesai menyelesaikan ujian tengah semesternya. Semoga nilai Ananda sesuai dengan harapan Ananda semua. Baiklah, seperti yang sudah Ibu katakan, hari ini kita akan membahas tentang rencanakanlah pilihan karirmu dari sejak dini. Jadi, di dalam suatu kegiatan untuk memilih serta menentukan suatu yang tepat dalam kehidupan kita, hal itu harus kita pikirkan dengan matang. Mengapa? Hal itu disebabkan karena agar tidak ada yang disesali suatu saat nanti ketika saat kita sudah ada di suatu posisi yang sudah kita dapatkan, namun tidak ada kegiatan keinginan besar di dalamnya yang berakhir dengan penyesalan pada diri kita sendiri. Jadi untuk menghindari hal itu, kita di dalam menentukan pilihan dalam suatu tertentu, terutama sekali dalam pemilihan karir, kita boleh melakukan perencanaan atau merencanakan pilihan karir dimulai dari sekarang. Pada saat kita masih duduk di bangku sekolah baik SMA kelas 10, 11, ataupun 12. Mengapa? Mungkin itu pertanyaannya. Hal itu disebabkan pada saat seperti inilah kita bisa melakukan analisis serta mengetahui apa yang menjadi dari tujuan karir kita yang perlu dipersiapkan, sehingga pilihan karir yang sudah dipilih tidaklah sia-sia, dan juga sudah terarah dan sudah terfokus potensi diri, serta sudah terfokus dengan potensi diri kita, baik itu berdasarkan bakat, minat, serta keyakinan diri kita. Ketika hal itu telah terselesaikan di kemudian hari, dan juga dampak yang terjadi pada kita itu akan berdampak sangat baik ataupun positif, dikarenakan perencanaan awal serta tindakan yang kita ambil untuk mencapai karir yang diharapkan sudah ada perencanaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, adapun cara memilih karir yang tepat sangatlah penting untuk dilakukan oleh semua orang. Hal itu disebabkan karena jika kita memilih jalan karir yang salah dan tidak sesuai dengan minat atau kemampuan, maka kemungkinan untuk kita merasa malas, tidak ikhlas dalam mengerjakan sesuatu itu akan mungkin terjadi, bahkan pekerjaan yang dipilih pun tidak akan berjalan dengan optimal. Bahkan akan hadirlah rasa frustasi. Rasa frustasi itu yaitu kondisi yang berhubungan dengan keadaan diri kita yang merasa stres, capek di dalam bekerja karena telah melakukan kesalahan dalam menentukan serta memilih karir yang tepat untuk diri kita sendiri. Agar hal ini tidak terjadi kepada Ananda semua, ikutilah dan pahamilah dengan sesama cara menentukan atau memilih karir dengan cara yang bijak. Setelah Ibu jabarkan sedikit tentang pembahasan kita tadi, adapun hal-hal yang akan dibahas selanjutnya dalam kegiatan layanan informasi ini yaitu tentang apa itu bimbingan dan konseling, serta apa itu layanan informasi, dan kemudian apa sih karir itu sebenarnya,
Lalu, apa yang dimaksud dengan bakat? Dan kemudian perencanaan karir serta langkah-langkah merencanakannya, cara menentukan bakat, dan juga macam-macam karir. Baik, yang pertama sekali akan Ibu jelaskan tentang bimbingan dan konseling, yaitu suatu proses pelaksanaan layanan yang berupa bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional untuk membantu dan membimbing individu dalam mengembangkan dan menangani KST-nya dengan memfokuskan pada memanfaatkan kekuatan individu itu sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya secara mandiri serta mampu mengendalikan dirinya, namun di bawah atau dibantu melalui berbagai jenis layanan serta kegiatan pendukung dalam proses penyelesaiannya. Jadi dimaksudkan di sini adalah pelaksanaan layanan yang berupa bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional ini dimaksudkan berupa seperti guru BK yang ada di sekolah Ananda serta konselor yang nantinya akan membantu Ananda untuk mengembangkan serta penanganan KST. KST merupakan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu yang berupa berbentuk masalah di dalamnya. Jadi di sini bimbingan dan konseling akan membantu Ananda semua untuk menyelesaikan permasalahan Ananda. Namun, tidak berarti penyelesaiannya berasal dari konselornya atau guru BK-nya. Namun, itu berasal dari Ananda sendiri. Dan guru BK hanya membantu dengan memberikan berbagai jenis layanan yang sesuai dengan permasalahan Ananda serta kegiatan pendukung dalam proses penyelesaiannya. Baik, dan selanjutnya layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan konseling yang dimaksudkan untuk membantu klien untuk menerima serta memahami berbagai informasi yang didapat dan dipergunakan sebagai bahan pengembangan dan pengambilan suatu keputusan untuk kepentingan peserta didik. Jadi layanan informasi ini akan sangat dibutuhkan bagi peserta didik seperti Ananda karena setiap layanan informasi itu akan memberikan terus-menerus info-info terpenting untuk Ananda semua. Baik, selanjutnya, pengertian karir. Jadi, karir merupakan urutan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku-perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Dan kemudian, karir juga disebutkan digunakan untuk menjelaskan orang-orang pada masing-masing peran atau status. Karir adalah semua jabatan pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab individu tersendiri. Nah, dari pengertian karir ini dapat kita simpulkan bahwa suatu karir itu merupakan suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai perilaku, dan motivasi dalam individu dalam bentuk jabatan-jabatan yang sudah memiliki jenjang sebelumnya. Selanjutnya pengertian bakat. Jadi, bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Dan selain itu, bakat juga suatu kondisi yang ada di dalam diri seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus akan dapat mencapai kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Maksudnya di sini adalah bakat itu adalah sesuatu yang murni berasal dari diri seseorang. Dan bakat itu akan bisa dikembangkan apabila si pemilik bakat ataupun individu ini sendiri mau melakukan suatu latihan khusus untuk dapat mengembangkan potensi ataupun bakat yang ada dalam dirinya. Namun di dalam bakat ini ada faktor-faktor yang dapat menentukan sejauh mana bakat anak itu dapat terwujud. Yaitu yang pertama, adanya faktor dari dalam diri anak itu sendiri. Hal ini dimaksudkan berdasarkan faktor dalam diri anak ketika keadaan fisik dan fisikis anak yang secara fisik sehat, semua panca inderanya berfungsi dengan baik, maka anak semakin mudah mengikuti pelajaran di sekolah. Fisik yang sempurna pun telah mendukung, dan faktor dalam diri anak seperti minat, motivasi, dan ketekunannya dalam memahami pelajaran tertentu. Kemudian adanya faktor dari luar, atau faktor dari luar anak itu sendiri, yaitu dukungan dari luar diri anak ini sangat berpengaruh juga. Mengapa? Karena
Berkembang atau tidaknya bakat seorang anak atau peserta didik, misalnya itu dapat dilihat dari bagaimana lingkungan keluarga, seberapa jauh lingkungan keluarga memberikan kesempatan kepada anaknya tersebut dalam usahanya mengembangkan bakat yang ada di dalam dirinya. Selain itu juga sarana dan prasarananya, keadaan sosialnya, serta keadaan ekonomi keluarga juga ikut mempengaruhinya. Baik faktor lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, sama-sama memberikan pengaruh terhadap berkembang atau tidaknya bakat peserta didik itu. Oleh karena itu, peran aktif keluarga dan sekolah sangat dibutuhkan demi berkembangnya bakat peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan karir. Jadi perencanaan karir atau career planning adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasikan dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Perencanaan karir melibatkan pengidentifikasian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin mereka raih. Jadi, perencanaan karir itu dapat juga kita katakan dengan sesuatu yang menyangkut masa depan dalam jangka panjang yang harus direncanakan dari sejak dini ataupun dari sejak jauh-jauh hari. Merencanakan itu ya berupa kemana seseorang ini ingin melangkah dan apa yang ingin dicapai. Perencanaan karir didasarkan atas potensi yang dimiliki siswa juga akan sangat berperan penting sehingga tidak ada pertentangan antara karir yang dipilih dengan potensi yang ada pada diri siswa nantinya ketika saat memilih karir yang ingin mereka pilih. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah merencanakan dan memilih karir. Nah, dalam langkah-langkah merencanakan dan memilih karir, itu ada beberapa, yaitu mengembangkan rencana karir, yaitu pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategi apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kemudian, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki, yaitu pikirkanlah secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Kemudian, yang ketiga, cobalah mencari tahu jenis karir atau pekerjaan, yaitu dimaksudkan di sini yaitu yang mendekati dengan diri kita. Carilah pekerjaan yang rasanya hal itu sangat kita senangi, hal itu sangat sesuai dengan kita, sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan minat kita, serta memiliki latar belakang yang sesuai dengan pendidikan kita selanjutnya. Kondisi kerja serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir pekerjaan kita. Jadi, dalam mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu kemana karir yang kita pilih dan nantinya apa yang akan menjadi karir kita di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya adalah menyesuaikan bakat dan kemampuan dengan pilihan karir. Maksudnya di sini menyesuaikan bakat dengan kemampuan dengan pilihan karir, yaitu ketika karir kita itu sesuai dengan bakat dan kemampuan, maka ketika kita melaksanakan karir itu seperti dalam suatu pekerjaan, rasa nyaman, merasa puas itu akan muncul dari dalam diri kita, dan itu akan menambah poin yang baik dalam karir kita yang akan datang. Karena ketika kita nyaman, ketika kita merasa puas dengan karir kita itu, berarti karir yang kita pilih itu tidaklah salah. Dan pilihan karir kita itu sudah sesuai dengan diri kita, sudah sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Dan kita pun di sana menjadi nyaman untuk terus melanjutkan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan kemudian bakat yang sesuai itu
kemampuan yang sesuai itu akan menghasilkan hal-hal positif dalam pekerjaan kita suatu saat nanti. Dan kemudian ikuti pendidikan dan pelatihan. Yang dimaksud di sini yaitu yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat, yang telah kita pilih. Baik. Selanjutnya sesuaikan dengan budget. Nah, ini tidak dapat kita pungkiri juga ketika kita nanti merencanakan karir dan memilih karir kita. Mengapa? Ketika kita ingin masuk ke suatu jenjang karir, contohnya saja misalnya ketika kita sudah selesai, Anda semua sudah selesai dari pendidikan Ananda saat ini nantinya, hal yang harus Anda pikirkan juga ketika memilih karir itu adalah sesuaikan dengan budget Ananda. Mengapa? Karena kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita tersebut. Contohnya saja ketika kita ingin berkuliah, kita itu harus memikirkan berapa ya nanti biaya kuliah saya dalam satu semester, apakah pekerjaan orang tua saya, apakah pendapatan saya akan bisa menyesuaikan, akan bisa membantu untuk nanti perkuliahan saya akan terus berlanjut begitu. Kemudian selanjutnya kembangkan tujuan karir Anda. Maksud di sini adalah hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategi selanjutnya. Kembangkanlah tujuan karir kita. Apa tujuan karir kita? Misalnya, untuk membahagiakan orang tua, untuk menghasilkan uang yang banyak. Jadi, ketika kita ada tujuan, maka kita uh, akan lebih merasa terpacu untuk mengerjakan sesuatu gitu. Selanjutnya meminta nasihat. Meminta nasihat ini tidak hanya dari beberapa sumber saja, namun meminta nasihat ini bisa juga kepada teman-teman Ananda ataupun kepada guru BK, kepada orang tua. Mengapa meminta nasihat ini penting? Karena Ananda dengan meminta nasihat dapat membantu Ananda semua memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir ataupun pekerjaan yang Ananda pilih. Mengapa ketika itu Ananda misalnya menyukai ingin memilih karir tentang menjadi seorang guru misalnya. Anda bisa bertanya kepada guru BK, bagaimana sih menjadi guru BK itu? Apakah menyenangkan? Bagaimana sih menjadi guru itu? Apakah menyenangkan? Di mana tidak menyenangkannya? Bagaimana cara menjadi guru yang agar bisa disenangi oleh murid-muridnya begitu. Jadi itu. Baik, selanjutnya yaitu cara menentukan karir dengan bijak. Nah, cara menentukan karir dengan bijak ini yaitu yang pertama sekali kenali kekuatan dan kemampuan diri Ananda sendiri, yaitu di manakah kemampuan Ananda, misalnya di bidang memasak, suka mendidik, suka membengkel, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah memilih karena adanya bakat dan minat di dalamnya. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi sebelumnya, hal ini cara menentukan karir dengan bijak ini sama halnya dengan poin yang pertama tadi, yaitu kenali kekuatan dan kemampuan diri Ananda sendiri, namun sesuai dengan bakat serta kemampuan Ananda. Kemudian yang ketiga, mengetahui kepribadian sendiri. Nah, ini juga sangat penting ketika nanti Ananda memilih karir Ananda. Mengapa? Sebab kepribadian itu ada dua ya, kepribadian introvert dan kepribadian ekstrovert. Nah, kepribadian introvert ini identik dengan seseorang yang lebih suka menyendiri dan lebih suka mengumpulkan ide-ide sendiri dan mereka tidak begitu menyukai hal-hal yang sifatnya berkelompok begitu. Nah, jika yang ekstrovert kebalikan dari mereka. Mereka yang ekstrovert ini lebih suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang beragontakan seperti kelompok begitu. Nah, ketika kita mengetahui kepribadian kita sendiri, kita dapat mencocokkan pilihan karir apa yang cocok dengan kita. Apabila selanjutnya adalah melakukan tes karir. Nah, tes karir ini
untuk zaman sekarang telah banyak ya, sudah banyak ada yang tes karir online. Nah, mungkin di UNP sendiri sudah ada itu ya untuk melakukan tes karir itu. Namun saat melakukan tes karir ini mungkin akan mengeluarkan budget untuk Ananda. Namun biasanya tes karir ini nantinya sesuaikan dengan pilihan karir yang cocok untuk setiap individunya. Setelah siswa menjawab pertanyaan yang diberikan siswa, biasanya akan diberikan berbentuk surat rekomendasi, yaitu rekomendasi tentang karir yang sesuai dengan diri siswanya. Begitu. Kemudian yang kelima, meminta saran dari orang lain. Nah, seperti itu tadi. Seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan, meminta saran dari orang lain. Mintalah saran dari orang tua Ananda, mintalah saran dari guru BK Ananda, mintalah saran dari kakak Ananda, abang Ananda, atau lingkungan Ananda yang berhubungan dengan karir Ananda. Misalnya Ananda itu ingin menjadi seorang polisi, dan Ananda memiliki sepupu, kakak, seorang polisi. Tanyailah kepada mereka bagaimana menjadi polisi itu, apakah menyenangkan, bagaimana, dan sesuaikan dengan kepribadian Anda yang nantinya apabila misalnya polisi itu harus lebih suka bekerja itu berkelompok nantinya begitu. Namun Ananda memiliki kepribadian introvert, lebih suka menyendiri, maka Ananda bisa meminta saran dengan orang lain, yaitu bagaimana caranya agar kepribadian Ananda ini bisa berubah dari introvert menjadi ekstrovert. Anda bisa bertanya, saling bertanya begitu. Jadi dalam menentukan karir yang bijak itu, yang paling penting juga meminta saran dari orang lain. Gitu. Dan jika kelima sudah dilakukan, saatnya ayo rencanakanlah pilihan karirmu dari sekarang. Baik, terima kasih Ananda semua. Apakah ada pertanyaan? Tentu saja ada ya, tidak mungkin tidak ada pertanyaan dari Ananda. Mungkin ada penjelasan yang Ananda tidak mengerti dari penjelasan Ibu. Bahkan mungkin Ananda ingin bertanya-tanya, apa-apa saja sih macam-macam karir itu, Bu? Bagaimana caranya karir itu disesuaikan dengan diri saya memiliki kepribadian seperti ini? Mungkin ada pertanyaan seperti itu, silahkan bertanya melalui WA group ataupun WA secara langsung, melalui chat pribadi begitu. Dan jangan lupa, isi absen dan lembar kerja peserta didik dengan mengklik link di bawah ini, yaitu HTTPS forms yang ini di sini nanti di dalamnya itu ada absensi siswa yang telah mengikuti layanan informasi dari Ibu, serta nanti ada lembar kerja peserta didik di dalamnya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Untuk mohon maaf untuk kesalahan kata Ibu atau ada tutur kata yang tidak menyenangkan pada Ananda semua. Dan apabila seperti yang Ibu katakan, apabila ada yang kurang jelas, bisa dipertanyakan kepada Ibu melalui WA group ataupun WA Ibu secara pribadi. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua.